Oke, jadi saya punya satu kartu prediksi. Prediksi. Saya mau taruh di sini Kang prediksinya. Hmm, Nah, jadi artinya kelihatan dari awal sampai akhir permainan, oke? oke. Oke ya. Nah, kita kalau kalau permainannya di sini ada orang langsung, saya biasanya ngambil satu kartu, akan ngambil satu kartu gitu. Tapi kan susah ya, Oke. jadi dari 52 kartu, Kang Andrit boleh bilang stop di mana aja. Oke. Stop. Sini ya, tengah ya. Ya. Oke. Sip. Ingetin kartunya, Kang. Oke. Oke. Ingat ya. Sip. Ingat ya. Oke. Nah, saya simpan kartu Kang Andrit nih. Ingat nih. Nah, jadi permainannya adalah kartu Kang Andrit tadi bilang stop di mana aja, saya juga bakal ngambil di mana aja. Nanti prediksinya ini jumlahnya, Kang. Oke. Oke. Oke ya. Jadi Akang Oke. tadi berapa ingetin, sekarang saya mau ngambil ngambil ya. Oke. Jadi Oke. saya mau ngambil sekitar ya di tengah sinilah. Di sinilah ya, di tengah nih ya. Sip. Kan random ya. Sip. Nah, ini kartu saya, Kang. Oke. Oke? Oke. Jadi saya ngambil di tengah, nggak tahu di berapa. Kang Andrit Oke. ngambil di tengah, nggak tahu di berapa. Betul nggak? Oke. Dan ini prediksinya dari tadi tetap di sini kan, nggak berubah ya? Ya. Betul. Oke. Sip. Dan ini semua kan kartunya random tuh. Oke. Oke, jadi tadi jelas banget bahwa Kang Andrit pilih ini, saya pilih ini, dan nggak penting kan mau milih yang mana, yang penting di tengah gitu kan. Oke. Oke, dan tadi saya bilang bahwa prediksinya adalah jumlah dari semuanya, betul nggak? Oke. Siap. Jadi jumlahnya berapa ini, Kang? 13. 13. Betul nggak? Betul. Jadi berarti jumlahnya adalah 13. Oke. Nah, ini ada yang bilang kan bisa lihat. Iya kan ini urusannya bukan nebak, urusannya prediksi. Ngambil dimanapun, mau lihat, mau nggak penting. Tapi saya sudah Betul. memprediksi jumlahnya gitu. Oke. Betul nggak? Oke. Berarti kalau 10 tambah 3 berapa, Kang? 13. Nah, berarti saya harusnya nebaknya 13 wajib dong, betul nggak? Betul. Ah, ah. Jadi saya tadi udah nyimpan, Kang, di sini, Kang. Satu prediksi. Oke. Oke? Oke. Dan prediksinya adalah 13 wajib, Kang. Anjir. Padahal nggak ada ya kartu kayak gitu ya. Edan. Ya, ini mau nyari di mana-mana nggak akan ada kayak gini, Kang, gitu, Kang. Astagfirullahaladzim, ilmu apa ini ya? Ah, tapi nggak usah astagfirullah, Kang, saya jadi takut, Kang. Itu jadi mengerikan, Kang. Takutnya ini ilmu hitam ini ya. Ya teman-teman, betapa kerennya ya, aduh, pengen bisa saya. Nah, itu namanya prediksi, Kang. Keren. Nah, bicara masalah prediksi, banyak orang berpikir bahwa prediksi itu adalah sesuatu yang random, Kang. Betul nggak? Oke, betul. Tetapi betul. dalam hidup, kata kuncinya satu, Kang. Ciptakanlah prediksimu sendiri, gitu. Oke. Karena sebetulnya apa yang akan terjadi tergantung apa yang kita kontrol sekarang, Kang. Gitu. Oke, betul. Kata kuncinya ada di situ sebenarnya, Kang. Betul. Gitu. Nah, makanya yang paling penting, kenapa kita penting yang namanya self control, Kang? Karena gini, Kang, ya. Ini saya kasih contoh sederhana lagi nih. Misalnya, sok Akang bilang stop di mana aja? Stop. Di sini ya. Ya, Nih, di tengah nih ya. ya. 4 keriting kan? Oke. Oke. Jadi kalau si 4 keriting ini ditaruh di tengah gitu ya. Kan di tengah nggak tahu ada di urutan keberapa, betul nggak, Kang? Betul. Di tengah ya nggak tahu lah. Kebayang nggak si 4 keriting ini kalau kita shuffle lagi, Betul. wah udah nggak jelas ada di mana aja, betul nggak? Betul. Nah, itulah yang tadi saya masuk kenapa pentingnya self control, Kang. Karena kalau ada self control segampang bahwa ya udah sih saya tinggal ngerubah aja dia saya kontrol di paling atas gitu, Kang. Oke. Gitu intinya. Nih ya. Jangan ngedip ya. Nih, 4 keriting nih. Saya taruh nih sekitar di sini aja. Tuh, jelas ya? Di sini ya? Ya. Masih ada tandanya ya? Oke. Nah, nih. Tuh. Kelihatan nggak ada sesuatu? Belum kan? Belum. Iya kan emang cepet banget gitu, Kang. Dia soalnya naik lagi ke paling atas gitu, Kang. Gitu. Padahal di sini nggak akan ada 4 keriting yang lain sih, nggak mungkin. Betul. Nah, itu yang disebut yang namanya self control, Kang. Gitu. Hari.
tagihannya habis ini ya, kan habis ini ada tagihan biasanya ya. Siap. Ah. Wah, lihat teman-teman, keren banget ya teman-teman. Kita ini semua keren ya teman-teman. Makanya ya, aduh, kita belajar ya. Kita pengen bisa, prediksi kayak tadi, keren banget, mantap ya. Tapi itu bisa salah nggak sih, Tapi itu tuh nggak akan bisa Aduh salah. Kang, kenapa ya ini teh saya udah nge-lag bentar Kang. Betul. Bentar Kang. Oke. Ini teman-teman gak ada apresiasi gitu, gak ada stiker-stiker apa gitu kan? Gak ada stiker apa gitu, itu barusan penampilan keren gitu, aduh. Ya stiker apa? Ya udah. Gitu. Ini udah aman ya? Aman. Oke, tadi rada nggak tahu nih si internet lagi gini gitu. Oke. Oke, sip. Oke. Teman-teman, Kang, saya tuh silakan pengen mengawali simbolis, ada simbolis. Simbolis. Nah gitu teman-teman, simbolis dong ya, stiker-stiker Memang- terbangin, barusan pertunjukan yang sangat ciamik, ya keren banget ya teman-teman ya. Ini langsung kita angkat, Kang, ada yang namanya satu, kita opening pakai satu Kang. Oke. Ada namanya Caopik, coba Caopik ada nggak ya? Caopik sebentar. Ada ini Caopik, angkat Tapi Angkat. mati nggak? Oh iya, turun naik, Kang bentar ya, saya turun dulu bentar ya, Oke, saya oke, turun oke, dulu oke. bentar ya. Coba restart dulu wifi-nya. Bentar ya teman-teman. Bentar. Sabar Anda. Ya, sabaran banget sih jadi orang ya. Pengen cepat sukses, pengen cepat kaya, gak bisa. Semua tuh butuh proses, Anda harus sabar. Pengen cepat-cepat aja. Sabar. Sabar. Nah, ini bagus. Sebentar, Kang Abunya restart dulu ya. Sebentar. Malu ada Kang Abu Anda. Anda disuguhin pertunjukan dan ilmu setiap pagi Anda ya. Enak banget. Enak banget Anda ya. Setiap hari disuguhkan ilmu, pertunjukan. Bisa bikin Anda happy. Ya. Enak banget hidup. Nah, udah nih kayaknya oke nih. Oke nih kayaknya ya. Oke. Kita Siap. angkat Cak Opik Caopik, ini ada cerita menarik Kang dari Caopik Kang. Kita opening ini sebentar. Siap. Silakan Cak Opik. Halo pagi Mas, Cak. Halo, Mas pagi, Cak. Mas. Halo. Halo Kang, Oke. selamat pagi. Dengar, Selamat pagi. aduh, ada Kang Ajrit, ada Kang Abu. Oke, apa kabar Caopik? Ya begini Kang, alhamdulillah baik-baik aja. Cuman ya namanya pekerjaan Kang sedikit hektik ya. Iya. Ini aja habis ini ada rapat sebenarnya. Oh oke. 5 menit aja ya sebelum nanti kita dalemin Caopik. Nanti lagi aja Oke, rapat nggak Mas ya. Kan rapat gitu-gitu aja, ngapain coba ngobrol-ngobrol doang Mas. jangan sampai rapat mengganggu live ya, bener nggak? Maksud saya. Ya. Oke, Kang, Caopik bilang ini kok Caopik ini seseorang yang melampaui salah satu yang disebut dengan yang namanya anxiety disorder, Kang. Jadi Caopik ini pernah punya anxiety yang parah gitu. Oke. Terus ada beberapa hal yang beliau lakukan sehingga beliau melampaui. Saya rasa Kang, orang sekarang ini lagi banyak anxiety, kecemasan, overthinking dan lain-lain. Jadi kita dengar cerita langsung orang yang mengalami dan melampaui supaya kita bisa ngambil pelajaran bareng-bareng gitu Kang Anjrit. Wah, mantap banget ini. Silakan, Cak. Silakan Caopik, mungkin boleh cerita dulu awalnya gimana, treatmentnya apa, sampai akhirnya sekarang Caopik bisa memberikan penyuluhan lah ya kepada orang-orang yang sekarang lagi ada anxiety supaya kita, yuk kita bangkit bersama gitu. Ya. Monggo, Cak.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sebenarnya anxiety itu kan biasa ya Kang ya, seperti orang-orang lain. Namanya cemas itu kan apa ya? Istilahnya sistem pertahanan tubuh kita ya. Saya Tapi mungkin boleh mic-nya agak dinaikin oke, sedikit. gini, Nah, sip, segini ya. nice. Thank you. Oke, jadi cemas itu kan biasa ya Kang ya. Semuanya orang itu kan pasti ada cemas gitu loh. Cuman masalahnya kita ini sering salah naruh cemasnya gitu loh. Kalau misalnya saya di depan ini ada anaconda atau king cobra kan ya jelas Kang, memang harus ada cemas kan. Kalau nggak ada kan bahaya Kang gitu kan. Hmm. Tapi masalahnya king cobra sama anacondanya ini cuma ada di pikiran gitu loh. Oke. Ngapain dicemasin gitu loh. Dan saya mungkin awalnya ini sama kayak Kang Abu tadi ya, belajar prediksi gitu. Cuman masalahnya bukan bukan tukang sulap kayak Kang Abu gitu loh. Jadi saya malah membuat sulap yang apa ya, prediksi yang macam macam pikiran saya sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya intinya itu saya ini overthinking awalnya Kang. Sukanya ini overthinking. Tapi itu lama kelamaan ya, jadi 95% itu kan katanya Kang Abu kan hidup dari kebiasaan ya Kang. Iya. Ya itu. Jadi saya karena terbiasa cemas, akhirnya setiap hari ya saya cemas gitu loh. Misalnya kayak gini nih Kang. Ini wah mau ketemu Kang Anjrit nih, orang terkenal nih, gitu, selebritis gitu kan. Wah cemas juga gitu loh Kang. Jadi akuin aja gitu kan pertama. Tapi ya udah ternyata Kang Anjrit asik juga sih ya gitu. Asik kalau di Marah-marah. gift sih. Kalau Kang Andri kalau nggak di gift nggak asik gitu ya. Kalau kalau nggak di gift tantrum gitu. Ya, saya sebenarnya akhirnya saya pertama kali karena sering memupuk cemas dari mungkin ya saya nggak sadar ya karena terbiasa. Mungkin dari awal remaja itu saya memupuk cemas kan. Sampai akhirnya di tahun 2011 itu saya pertama kali panic attack. 2011 saya panic attack. Ini yang bingung Kang. Ya namanya orang panic attack itu biasanya ujung-ujungnya takut akan mati Kang. Oke. Takut akan mati. Akhirnya mengait-ngait Kang. Ketika mungkin sekarang wah namanya pekerjaan banyak ini kan pusing Kang. Pusing. Akhirnya saya ngait-ngaitin. Wah, jangan-jangan ini kanker otak nih. Jangan-jangan ini stroke nih gitu kan. Yang ujung-ujungnya sebenarnya takut akan kematian Kang. Dari 2011 itu saya masih apa ya? Bingung gitu loh. Ini penyakit apa sih? Kok badan ini udah diobatin sana sini terus nggak ada hasilnya gitu kan. Sampai saya medical check up Kang. Medical check up itu dari mulai sakit apa ya? Bukan apa ya? Awalnya itu deg-degan ya Kang. Nah, saya ingat-ingat dulu. Saya itu medical check up pertama EKG Kang, jantung. Jantung ya. Jantung. Saya EKG. Katanya dokter aman aja gitu. Mungkin paru-paru saya. Saya ke pulmo Kang. Akhirnya saya ke pulmo ini disuruh tes kayak niup itu kan, niup itu. Dan hasilnya katanya dokternya, Kang, hobi olahraga nggak? Hobi Pak. Lah, ini kenapa kok ngerasa sesek, ngerasa nggak bisa nafas plong gitu? Ya nggak tahu ya, rasanya seperti itu dok gitu. Ini kalau saya bilangin Pak katanya, paru-parunya itu melebihi kayak paru-parunya atlet Kang. Jadi saya bisa kalau disuruh lari itu sebenarnya bisa 2 kilometer itu dengan ritme jantung yang tetap gitu loh. Oke. Nah tapi kok merasa sesek gitu. Semua Kang, semua dokter sampai akhirnya dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis saraf gitu kan. Hasilnya semuanya baik. Akhirnya di spesialis saraf itu saya dirujuk untuk ke psikiatri, spesialis kejiwaan. Ya akhirnya kan saya cuma bilang gini, dok saya nggak gila. Kalau orang gila ini kata dokter, kalau orang gila ini nggak mungkin ke klinik psikiatri Kang, pastinya ke rumah sakit jiwa gitu loh. Jadi cobalah ke sana gitu. Saya masih berpikir bahwa saya bukan gila gitu. Akhirnya teman-teman saya mendukung untuk cobalah ke sana, coba ke sana. Akhirnya saya tes namanya MMPI. Itu 567 soal Kang.
Mm-mm. Jawaban ya dan tidak. Akhirnya saya ada ketemu kan diagnosanya, ada 3 diagnosa. Yang pertama adalah general anxiety disorder, yang kedua ini depresi, yang ketiga OCD, obsessive compulsive disorder. Oke. Nah, ini yang akhirnya dokter memutuskan untuk pakai farmakoterapi, Kang. Ya Apa secara tuh? farmakoterapi menggunakan obat, Kang. Pak ya pakai ada jadi Oh, berarti ke psikiatri ini kan? ya ke psikiatri gitu. Oke. Ya memang secara sensasi hilang, Kang, secara sensasi. Tapi apakah habits yang saya bentuk yang akhirnya 95% menguasai hidup saya ini bisa hilang? Kan enggak, Kang. Kan Hmm. hanya menghilangkan sensasi. Dan ternyata memang simpelnya dokter itu menyuruh saya istilahnya diredakan sensasinya, ditenangkan untuk berlatih merubah kebiasaan-kebiasaan itu, Kang. Oke. Itu yang paling penting, Kang. Oke. Sehingga saya 4 tahun itu setelah 1 tahun mengonsumsi ya, saya tapering off, turun dosis, Turun pelan-pelan. turun pelan-pelan agar tidak ketergantungan. Di saat turun memang ada sensasi, Kang. Rasanya ya seperti yang di komen tadi, ada apa? Psikosomatisnya itu pastinya muncul. Semakin turun semakin ada, semakin turun semakin banyak gitu psikosomatisnya. Tapi sekali lagi sama dokternya ditekankan bahwa Anda harus menerima sensasi ini sebagai bagian dari hidup. Hmm. Gitu kan. Keren. Jadi akhirnya nanti 95% ini saya berlatih untuk menerima sensasi, Kang. Begitu. Akhirnya saya menerima bahwa disitulah selama perjalanan saya 11 tahun hidup dengan anxiety disorder itu, saya mulai dari ikutan webinar sana sini lah, pelatihan apalah gitu, nafas atau apa gitu. Tapi ujung-ujungnya saya memang disuruh untuk berlatih menerima sensasi. Dan ini adalah bagian dari hidup. Bahwa semua kehidupan itu adalah ada yang nggak enak, ada yang enak gitu loh. Dan itu satu paket. Gitu kan. Ca, ini menarik, Ca. Terima Kang, tepuk tangan dulu Kang. Ini keren banget sih Kang, pelajaran buat kita bareng gitu ya. Dan saya rasa banyak yang relate tentang ini gitu. Nah Betul. gini Ca Opik, yang aku ada 2 pertanyaan sebelum mungkin Ca Opik harus meeting gitu ya. Yang pertama adalah gimana melampauinya si 11 tahun ini kan pasti praktikalnya ada. Dan yang kedua, sekarang apa sih masih adakah atau udah terlampaui kah atau jauh lebih damai kah? Itu gimana per saat ini gitu setelah 11 tahun ini gitu. Monggo, Ca. Ya, banyak yang nanya ke saya, Kang. Kebetulan kan saya dalam 4 tahun terakhir ini sering ya, Kang, membantu teman-teman di komunitas penyintas anxiety disorder ya. Cuman membantu, Kang. Tapi saya memang menyarankan untuk pergi ke profesional, Kang. Entah ke psikolog, entah psikiater, itu wajib banget, Kang. Agar kita nggak self diagnose gitu. Self diagnose kita mendiagnosa sendiri, oh saya anxiety, padahal cuman cemas cuman mau nembak pacar, mau ujian, mau skripsi gitu kan. Nah, dia bilang saya anxiety disorder, enggak gitu loh, emang mau ujian aja gitu. Apalagi pas ditolak ya, kayaknya aku panik deh gitu ya. Kayaknya aku depresi deh gitu. Dan pada ujungnya sebenarnya, Kang, setelah kita ya tahulah beberapa teman yang ngumpul itu sebenarnya paling banyak hampir 95% lebih juga ujungnya takut kematian, Kang. Disitulah sebenarnya kemelekatan ini kita masih ada loh, Kang, gitu loh. Bahwa tubuh kita ini dianggap ada milik kita gitu loh, Kang. Ketika saya sudah melampaui ini adalah berserah ya, Kang ya. Sudahlah, mau Tuhan mau ngapain deh, saya mau dimatiin kek, saya mau diberi sakit berat kek, saya mau apa keluarga saya hancur, saya udah berserah, Kang. Itulah titik balik di saat ini. Saya cuman bisa ketika saya nanti mati, Kang, apa sih amalan yang saya bawa, Kang? Mau nyumbang gift stiker juga belum top up gitu kan, kata Kang Andri gitu. Ya, ini bagus nih. Kita sedikit-sedikit nyinggung kematian supaya banyak yang nge-give ya. Jadi diawali dengan teman-teman. Siapa tahu umur kita hari ini terakhir. Jadi serahkan yang terbaik saat ini, gitu. Iya. Jadi akhirnya, Kang, saya ini sering membantu teman-teman, Kang. Teman-teman yang penyintas anxiety disorder, bahwa meyakinkan bahwa teman-teman ini tidak apa-apa sebenarnya. Dan itu adalah bagian dari sensasi yang kita jalani dalam sebuah kehidupan, Kang. Gitu, Kang. Oke.
Oke. Jadi Cak tidak Opik, selalu nyaman, Kang. thank you banget Cak Opik. Nanti kita bikin sesi yang lebih detail ya Cak Opik ya, Siap, Kang. karena aku pengen nanya dari proses, terus penyembuhannya, terus gimana. Tapi Siap, Kang. kita sangat appreciate dengan gerakan Cak Opik untuk membersamai yang lagi anxiety sekarang, untuk bisa ngobrol, untuk bisa cerita. Dan saya rasa kita di sini juga kan punya visi misi yang sama ya. Kita kan rest area di sini kita belajar. Ya. Jadi teman-teman boleh follow juga Cak Opik. Kita bisa ngobrol banyak, kita bisa cerita banyak, dan kita bisa saling berbagi pengalaman gitu. Siap, Kang. Cak Opik, Oke. matur suwun sangat ya. Thank you banget. Sami-sami, Kang. Nanti kita Sami-sami, bikin Kang agak Mati. lebih detail untuk lebih panjang ya. Tapi siapa Siap, tahu Kang. aku nanti ke Surabaya lagi, kita bisa bikin podcastnya langsung. Ya, oke. Sip, kalau ke Jakarta kabarin Cak Opik. Siap, Kang. Nanti saya Ya. ke Jakarta saya telepon Kang Apik. Siap, matur suwun sangat. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Cak Opik. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, A. Ya. Makasih, Kang. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Wah Kang, ini keren Kang. Ada satu statement yang menarik banget Kang. Satu statement yang menarik adalah menerima anxiety jadi bagian dari hidup Kang. Wah itu dalam sih kalimat itu gitu. Betul. Menerima entah itu kesakitan, entah itu luka, entah itu apapun, tapi itu adalah sesuatu yang bagian dari yang nggak bisa lepas gitu. Betul. Itu keren sih Kang. Betul. Dan balik lagi ya teman-teman, saya juga selalu men-encourage gitu. Ketika teman-teman sekarang tuh ada yang rasanya lelah apa dan lain-lain, kalau punya kesempatan, please hubungi profesional gitu. Itu penting gitu. Jangan sampai kayak kemarin gitu ya, udah jelas penyakit mental datang ke orang pinter gitu, misalkan Betul. gitu ya. Jangan salah alamat lah sebaiknya gitu. Jadi teman-teman ingat ya, otak kita itu nggak tahu mana real kejadian atau mana ilusi pikiran, karena tubuh akan merespon sama gitu. Ingat, tubuh kita tuh pinter banget Kang. Kalau si otak atau pikiran kita atau sesuatu yang ada kita rasakan ketakutan, tubuh itu langsung akan masang mode survival gitu Kang. Oke. Stres gitu. Karena dia mau selamat kan. Mm-mm. Kebayang nggak? Gini, saya selalu ulang-ulang gini Kang. Stres itu penting, over stres itu yang nggak baik Kang. Betul, betul. Karena kalau nggak stres juga kita nggak bisa maju kan. Betul. Nah, jadi kalau kita lagi stres itu juga penting untuk diregulasi, jangan sampai over gitu. Nah, dalam artian sadari kita lagi ada di posisi apa, dan kalaupun itu sedang dibutuhkan, jangan telat untuk datang ke profesional, gitu Kang. Dah, ini penting banget untuk kita ulang-ulang untuk kesehatan mental kita gitu. Betul, betul, betul. Tapi ya, sebetulnya apa sih yang menyebabkan bisa anxiety disorder ini tuh kenapa sih gitu ah? Ya itu tadi Kang, kan kalau anxiety itu kan kayak khawatir terus gitu Kang. Aduh, nanti gimana ya? Nanti gimana ya? Kurang. Nah tadi kan Cak Opik udah berapa tuh? 1, 2, 3, 4 kali mengulang kata-kata mati Kang. Oke, oke. Nah berarti ketika kita terlalu takut terhadap sesuatu dogma, stigma, dan apapun yang datang ke pikiran kita, itu juga kan bahaya Kang. Betul, betul. Kita kan, maaf ya Kang ya, memang sih dogma terbesar dalam hidup yang bicara tentang ketakutan itu adalah kematian sih. Betul banget ini ya. Betul nggak, Kang? Mayoritas orang ya takut akan ini gitu kan. Tapi pertanyaannya mati kan pasti ya Kang? Iya, betul. Pertanyaannya yang ngapain yang pasti ditakutin sih gitu. Iya, benar. Betul nggak? Betul. Cuman ya balik lagi sih. Karena itu tadi. Ketika kita menerima sesuatu tanpa critical thinking, ketika kita menerima sesuatu tanpa ada pembelajaran, itu yang akan membuat kita menjadi belief system, Kang. Betul ini. Gitu ya. Contoh-contoh, Kang. Kenapa sih ada orang yang rela meledakkan dirinya atas nama agama misalnya? Nah, benar ya. Karena dia percaya, Kang. Benar. Jadi hati-hati sama kepercayaan gitu. Betul. Karena jangan-jangan kepercayaan ini yang diinstalkan dari faktor eksternal ke kita gitu, Kang. Gitu. Akhirnya kita mengambil kepercayaan yang umum, kepercayaan yang tanpa pengetahuan. Akhirnya apa? Saklek kita terima, nggak pakai nalar lagi gitu. Betul. Akhirnya perlakuan kita juga nggak menggunakan critical thinking gitu, Kang, kira-kira. Kan kalau pakai bahasanya harus penting untuk menggunakan akal ya, gitu kira-kira. Nah, jadi balik sih, teman-teman, saya rasa semua apapun yang terjadi pada kita itu kan semuanya kurikulum hidup, Kang. Tapi ada hal yang tadi menarik dari Cak Opik bahwa terima aja itu adalah bagian dari hidup gitu kan. Betul. Itu keren sih. Terima aja Gitu ya. kan. Oke.
Karena kata kuncinya nerima dulu sih. Betul, kata kunci. Karena kalau nggak nerima kita nggak bisa damai, Kang. Wah, bener banget ini. Nolak terus, nolak lagi gitu. Udah sih, selesai aja. Gitu, Kang. Kang saya pernah ngalamin depresi, Kang ya, tahun 2000 berapa ya? 16 17 lah. 2016 2017 tuh bener-bener lagi ada sesuatu lah gitu ya. Oke. Dan emang pada saatnya meskipun knowledge ya, Kang, ini mah ngomongin nih. Itu tuh udah research hampir 4 6 5 tahun berarti kan. Oke. Knowledge-nya ada, tapi kalau balik lagi nih. Tapi kalau itu lagi datang, Kang, waduh emang dahsyat sih. Emang dahsyat gitu. Emang kayak kita nggak ada bensin gitu. Betul. Nah itulah juga kenapa kita penting untuk mengerti gitu. Betul, betul. Jangan menjudge. Karena kenapa? Misalkan ada di sekeliling kita yang lagi anxiety, yang lagi depresi, pengertian itu penting banget gitu. Benar, benar. Kalau perilakunya mulai berubah, perilakunya nggak cocok. Ini kan sekarang, punten Kang ya, orang tua yang nggak ngerti ada apa dengan anaknya, misal, anak saya tuh bodoh banget ya gini-gini, padahal anaknya disleksia misalnya, Kang. Oke. Dia nggak ngerti, tapi dia ngejelekin, tapi dia ngejudge gitu, ngebandingin lagi. Betul, betul, betul. Nah, artinya kan kalau kita dasar dari semuanya adalah, marilah kita melakukan sesuatu dengan penuh pengertian gitu, Kang. Oke. Esensinya ada pengertiannya gitu. Nah, makanya kalau pengertian mau naik, yang nomor berikutnya adalah meningkatkan pengetahuan gitu. Nah, jadi pokoknya ujung-ujungnya teman-teman jangan lelah belajar. Titik aja. Ujungnya ke situ, Kang. Wah, mantap banget nih ya teman-teman. Semoga kita bisa belajar terus ya, terutama ya. Mumpung ya kita masih punya kesempatan ini ya setiap hari gitu ya. Kita pakai untuk memperbanyak pengetahuan kita ya. Agar apa? Agar tidak bodoh ya. Oke, Kang. Lanjut kita naikin. Lanjut ya. Nah. Duh, makasih Cak Opik. Ini Kang banyak loh Kang yang mengalami hal yang sama gitu. Oh gitu. Iya. Ya. Aduh, halo, selamat siang. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dibuka Pagi. kameranya ya. Ih, jangan ah, malu. Oh enggak, ini harus dibuka kameranya ya. Duh, Nggak apa-apa. bentar. Mumpung banyak duda nih. Nah, ini Duda lagi siap-siap mencet gift nih bentar lagi nih. Tuh. Halo. Siap. Nanti tuh pasti ya kamu ya di komenan pasti banyak kayak gini. Semangat Nurma. silakan ini apa? Sama Mbak siapa di mana? Aku Nurma di Jakarta. Oh, di mana Jakartanya Mbak Nurma? Jakarta Pusat. Oh, Jakpus. Oke. Gimana? Aku off cam aja ah. Malu. Enggak, ini soalnya nanti tampilan di YouTube-nya buram, Mbak. Iya, nggak apa-apa. Kan ini untuk kebutuhan YouTube saya. Apa? Dibuka, Mbak. Dibuka aja, Nggak Mbak. mau. Nggak apa-apa. Yuk, silakan. Jadi gini, aku tuh pengen nanya Kang mengenai nikah siri, tapi waktunya bukan dari keluarga saya sendiri gitu. Terus? Nah terus kalau misalnya udah nikah siri, terus misalnya aku nggak bilang sama keluarga, itu hukumnya gimana? Aduh, Mbak, saya tuh Aduh. Nakal Anda. Kayak nikah siri terus ibu gak mau tahu gitu. Silakan. Mbak, saya selalu bilang bahwa saya akan mengatakan sesuatu yang saya tahu dan yang saya kuasai gitu ya, Mbak Nurma ya. Iya. Karena kalau ngomongin hukum, sejujurnya saya tidak menguasai hukum. Betul. Saya nggak tahu hukumnya, nggak ngerti hukumnya. Karena kenapa? Yang namanya hukum, katakanlah fikih, itu luas sekali jangkauannya gitu, Mbak. Betul. Itu satu. Jadi kalau tadi Mbak Nurma bilang tentang gimana hukumnya, nah nanti Mbak Nurma boleh tanya ke ahli tentang hukum fikih gitu misalnya. Itu satu. Iya. Tapi kalau saya komain, ini kita bicara dalam konteks kehidupan aja. Boleh nggak saya beloknya ke situ? Boleh. Ya, nah boleh nggak Mbak Nurma? Boleh Kang. Oke. Gini, pertanyaannya gini. Sesuatu yang dilakukan pasti ada konsekuensi, Mbak. Terlepas nanti Mbak Nurma tahu hukum, nggak tahu hukum, apa dan lain-lain, itu adalah sesuatu konsep yang nanti kita ngerti. Tetapi
apapun yang kita lakukan, kata kuncinya adalah siap untuk menerima konsekuensi gitu. Nah, Itu yang paling penting betul. gitu. Jadi pun maaf ya, hukumnya adalah ini misalnya. Tapi ketika kita melakukan, oh ini hukumnya begini, tapi kita menolak konsekuensi, itu juga akan menjadi sesuatu dalam tanda petik membuat diri kita tidak nyaman dalam kehidupan ini gitu Mbak Nurma. Nah jadi kalau kita mau kembali, sesuatu keputusan datang dari niat. Sesuatu niat juga datang dari apapun yang kita tuju gitu kira-kira. Nah jadi kalau tadi bicara mau Siri, mau A, mau B, mau C, mau dan lain-lain, kata kuncinya adalah Mbak Nurma, saya, Kang Anjrit, teman-teman semua di sini siap menerima konsekuensi yang kita lakukan. Simpelnya kurang lebih gitu sih Mbak Nurma. Itu aja Mbak. Iya. Oke. Oke. Oke ya, jadi nanti Mbak Nurma dicek aja. Nih misalnya nikah siri tujuannya apa nih gitu. Betul. Apakah karena takut? Pertanyaannya, mau sampai kapan saya dipenjara oleh ketakutan misalnya? Betul. Apakah karena apa? Apakah karena apa? Nanti kan ini luas tuh gitu kira-kira. Karena nanti kita ngerti bahwa sesuatu yang kita tutup-tutupin dalam tanda petik, sesuatu yang kita hindarkan dalam tanda petik, itu lama-lama menguat dan kita menanam dan suatu saat nanti pasti akan ada jatuh temponya, Mbak Nurma. Cepat atau lambat gitu. Bom waktu gitu ya. Bom waktu lah gitu. Tapi poinnya mau nanti meledaknya apapun itu bukan masalah baik atau buruk, itu hanyalah realitas konsekuensi gitu. Nah jadi kalau misalkan gak mau kepedesan, ya jangan terlalu banyak makan cabai dong, gitu kira-kira. Karena ketika kita mengontrol apa yang kita makan, kita juga akan mengontrol akibat berikut dan dalam konteks yang namanya konsekuensinya gitu. Kira-kira gitu Mbak Nurma. Ya, Nurma ya. Jangan macem-macem atau Enggak macam-macam ih. ngapain dikasih Nggak sama suami bertanya. orang ini Anda ya? Kenapa Anda gak laku? Apaan sih orang aku bertanya dulu? Anda cantik begini, kenapa Anda? Nikah siri supaya apa? Supaya cepat kaya Anda. Yaudah. Anda ini, aduh. Makasih Kang Anji. Gitu ya Mbak ya. Ambu. Semangat Mbak. Dan Yes, yang paling ya. penting kata kuncinya adalah jangan terlalu dengerin orang lain. Udah gitu aja Mbak. Iya. Nih kesini aja. Oke. Oke. Oke Mbak, semangat ya. Ya, makasih Kang. Thank you. Izin turun. Ya silakan. Makasih ya Mbak Nurma ya. Nanti aku DM ya. Kalau menurut Kang Anjrit gimana tuh? Perspektif nikah siri gimana Kang Anjrit? Kalau menurut saya mah ya hal-hal yang menurut dalam hati kita tuh selalu kayak gini kalau kita mau melakukan sesuatu itu pasti kalau kita gelisah, oh ini kayaknya gak bener, itu pasti ada dalam dorongan dalam hati itu. Nah apa yang kita lakukan terus kita menolak apa yang menurut hati kita benar itu suatu saat itu akan kebongkar hal apapun itu ya. Kalau menurut saya gitu. Ini masalah nikah siri ataupun tidak nikah siri ya silakan aja nikah siri tapi dengan ya kan gak apa-apa nih nikah siri ya secara agama ya. Itu nikah siri itu yang penting ya ada walinya, ada yang menikahkannya gitu kan, yang penting itu. Nikah agama secara agama tanpa ada surat menyurat dari KUA kan gitu nikah siri itu. Ya selama itu misalkan kita tidak nikah siri dengan suami orang ya nggak apa-apa. Misalkan kita tidak nikah siri di balik hubungan orang ya nggak apa-apa kalau menurut saya. Silakan saja gitu. Yang jangan itu ya apa? Anda tidak ngegip, saya udah ngomong nih ya. Nah, Kang itu bisa jawabannya tuh presisi. Itu kayak pengalaman gitu Kang ya. Kayak pengalaman yang diceritain gitu Kang. Saya tuh kakak 4 ya. Kakak 4. Wanita semuanya, saya cowok satu-satunya nih ya. Yang ini semuanya lurus. Nah, yang ini aneh-aneh mulu satu ya kakak saya. Sampai sekarang nggak pernah bener ya. Pak Siri pernah. Nikah dirayain pernah. Nikah gimana-gimana pernah. Ya mungkin dia belum selesai dengan kehidupannya gitu. Makanya teman-teman lakukanlah menurut, kalau misalkan kita bingung mendengarkan kata orang, menurut hati kita ini benar atau tidak gitu. Kalau misalkan was-was dan segala macam, wah kayaknya itu gak bener, jangan dilakuin ya. Karena ya ujung-ujungnya tetap ya tadi bom waktu gitu. Betul. Ya jangan sampailah kita merasakan penderitaan tuh di akhir gitu. Sekarang kita ngejar nafsu kita, wah ini nikah siri saya langsung dapat rumah nih. Nikah siri langsung dapat brio nih. Karena tuh, sekarang itu
itu ya. Terutama wanita-wanita zaman sekarang itu ngejar itu, ah. Hmm. Ngejar ekonomi, ah. Hmm. Pengen nikah siri, pengen nikah apa, berani dijadikan yang kedua, nggak ada lagi. Padahal itu akan menjadi bom waktu gitu kan. Hmm, 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 hmm. Itu menurut saya sih ya, nggak tahu kalau menurut orang lain. Ah. Tapi kalau gitu-gitu datang ke sini terus nge-gift mah nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Jadi silakan nikah sirih ya. Nah hasil sirihnya itu top upin. Setuju kan? Setuju. Ya. Aduh, tahu gitu jawab gitu barusan. Aduh, masih ada nggak ya? Ini Nurma tiap hari nonton. Oh gitu. Ya. Nah hafal kan? Hah? Oh sering kelihatan. Ya sering kelihatan. Nurma tiap hari nonton. Suka nonton Abu juga kalau Abu lagi live. Oh gitu. Oke Mungkin Nurma dia semangat ya. Pokoknya Mbak Mungkin dia Nurma. ya ragu nih gimana nih saya gitu. Mungkin ya makanya naik kan sekarang vibrasinya udah cepat makanya bisa langsung naik gitu. Hmm. Hah? Enggak siri sama kamu. Bukan. Bukan nikah siri sama aku. Kamu ini yang sering PKPK gimana? Saya tuh kadang ya suka cemburu berlebihan, gak boleh itu disorder gitu. Disorder itu ya. Iya, itu namanya JD Kang, jealous disorder Kang. Ya jealous disorder itu gak boleh ya. Iya. Nanti kalau dokter Rama ada langsung boleh konsultasi. Siap. Jealous disorder ya. Hmm. Wah, ini murid Kang Anjrit nih. Ya kalau ini silakan buka kamera ya. Sebentar. Sebentar, maaf. Duh, ibu kayak lagi apa gitu. Tapi sehat ya Bu ya. Sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu dibuka ininya Bu. Oke. Oke, Ibu siapa di mana? Saya Tinara di Jakarta Barat. Oh, Tinara di Jakarta Barat. Oke, di mana Jakbarnya? Dekat RCTI ya? Kalideres. Oh, Kalideres. Oke. Gimana Mbak? Ada yang mau saya tanyakan nih dari kemarin pengen naik. Ya, gimana? Gini ya, Kang Abu. Jadi saya kan Bu maaf Bu, buka usaha tuh. Kang Anjrit. suaranya ada dua ibunya. Bu. Kadang kayak ngeden gitu, kadang. lagi serak. Oh lagi serak. Oh, Ya, nggak oke. apa-apa. Kalau lagi serak silakan Bu. Suaranya ada dua. Silakan Bu. Gimana Bu? Jadi gini, saya kan buka usaha tuh kecantikan ya, salon gitu ya Kang Abu. Nah, di situ tuh saya ada kayak sulam alis gitu, kayak apa, rapiin alis kayak gitu ya. Kalau di Kita Islam sih mau itu nanya kan, hukum lagi nih nanti ujungnya nih. kalau di Islam Kenapa? kan gitu katanya nggak boleh ya. Oke. Itu sering bikin aduh gimana nih katanya. Aku sedangkan biaya sekolah anak, hari-hari makan juga aku dari situ gitu. Nah, apa namanya? Pendapatan saya tuh gimana gitu, halal apa enggak kayak gitu. Oke. Oke. Mbak, Ya, bener nggak? bener ya kalau pertamanya udah gimana ke situnya Kenapa terus bener ya kan ya? hukum lagi ya. Bener. Prediksi itu. Tapi teh nggak pernah gitu kalau awalnya give terus nggak pernah ya. Silakan Mbak Tinara, Iya. sulam alis tuh yang nggak boleh dua Mbak. Satu, kalau nggak bayar. Yang kedua, kalau nggak pantas. Udah gitu aja. Itu yang paling penting. Udah, itu yang paling penting. Mbak, saya mau mendisklaimer sekali lagi ya. Saya bukan ahli fikih. Saya nggak terlalu ngerti tentang hukum. Saya nggak terlalu ngerti tentang bagaimana harusnya, apa dan seterusnya gitu. Tetapi dalam sudut pandang kesadaran,
gini. Kita tuh penting untuk ngerti contoh gini. Tadi kan pertanyaannya gimana halal gitu ya, Mbak Tinara ya. Oke. Mbak Tinara pernah dengar kata halal dan haram nggak? Pernah kan? Iya, pernah. Ya. Bahasa pasar sebanyak-banyak orang yang mengerti ini, halal dan haram itu diartikan boleh dan nggak boleh gitu, Mbak. Iya, betul. Betul ya? Padahal kalau ada namanya Masjidil Haram kan bukan masjid nggak boleh, betul nggak? Iya. Ya berarti haram itu bukan urusan nggak boleh, bukan. Haram itu artinya suci. Gitu. Halal itu artinya sesuatu yang diletakkan pada tempatnya gitu. Gitu. Jadi kalau ada kata haram dan halal ini bukan urusan boleh atau nggak boleh, bukan. Yang haram itu tetap menyucikan kita, yang halal itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Contoh. Kalau pakai topi di kaki itu nggak halal namanya gitu. Karena topi itu letaknya di kepala gitu kira-kira. Betul nggak? Sip ya. Betul. Dan Bukan ketika pada saya tempatnya makan gitu. berlebihan untuk membuat saya jadi sakit, mau makanannya apapun, karena yang penting itu urusannya dosisnya sebetulnya. Karena haram itu konteksnya adalah bagaimana kita bicara tentang tetap menyucikan kita gitu. Gitu intinya. Nah, nanti Mbak Tinara akan ngerti, Islam itu nggak hanya ngomongin fikih gitu loh Mbak Tinara. Karena fikih dalam Islam itu hanya bagian kecil. Hanya bagian yang kecil aja gitu kira-kira. Sehingga ketika contoh ya, dalam perspektif Islam, haram makan babi. Haram di situ artinya apa? Kamu sucikan, jangan masuk tuh si itu ke dalam diri kita gitu. Gitu kira-kira. Nah yang menarik adalah kalau kita ngelihat dari sudut pandang, babi nggak dimakan, tapi uang haram dimakan, sama aja gitu loh Mbak. Betul nggak? Berarti konteksnya kan bukan masalah hanya di konteks babinya gitu misalnya. Tetapi apapun yang membuat kita jadi tidak suci, apapun yang membuat kita menjadi sesuatu yang dalam tanda petik terkotori, nah itu juga penting untuk kita renungkan gitu kira-kira. Nah, jadi pada dasarnya inti dari semua ini bukan masalah boleh nggak boleh, nanti intinya sebetulnya berbicara masalah dosis gitu. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang dilakukan sama Mbak Tinara kan tergantung dari niat, betul nggak? Iya. Iya. Enggak, kadang-kadang tuh kalau ngaji gitu ya, Mm-mm. apa namanya, kalau kita sulam alis atau kita bikin alis gitu, dosanya tuh sama dengan yang dibikin sama yang bikin gitu. Aku tuh sering ngaji itu mulu gitu, jadi apa aku harus ganti alih profesi gitu, ya Allah gimana gitu. Sedangkan aku bisanya cuma di situ gitu. Iya. Jangan ngaji, Bu. Ya, ini kalau ada kata-kata mending ya, mungkin ini agak sedikit gimana, tapi daripada salah pergaulan ya, jadi jangan juga sampai ya, mending salah pergaulan daripada salah pengajian sih gitu, dalam tanda petik ya, quote and quote itu jokes-jokesnya kadang-kadang gitu-gitu. Nah tapi gini loh Mbak, poinnya gini, semua kembali ke kita gitu. Oke ya, semua kembali ke kita gitu. Nah artinya ya saya balik ya. Nanti ini kita bisa cerita panjang sih Mbak Tinara. Karena kalau nanti kita kasih contoh Imam Ghazali lah misalnya. Kalau kita bicara ngomongin Imam Ghazali, dia ngomongin fikih tuh nggak lama dia pindah ke filsafat dia pindah ke tasawuf gitu. Karena sekali lagi Mbak, kalau kita bicara Islam tuh gede banget. Dan bagian yang kecilnya itu namanya adalah hukum atau fikih gitu. Nah, jadi kalau sekarang ada bicara bahwa konteksnya A, B, C yang Mbak pikirkan, semua tergantung dari bagaimana konteks sikap hati melakukannya gitu. Itu aja sih Mbak Tinara. Karena itu semua konteksnya nanti berbeda pendapat sih gitu intinya. Gitu Mbak. Oke, Mbak. Oke. Kalau Mbak masih pusing, ya udah Mbak, usaha yang ada ya, terus kumpulin uang, terus Mbak berencana untuk usaha yang lain, udah gitu aja simpel Mbak. Kalau masih bingung, aduh takut haram, kalau masih kayak gitu Mbaknya. Ya, kumpulin Kayaknya terus ya. Kayaknya makin kesini kok makin banyak gitu. Sementara hati saya tuh aduh gimana ini, dosa saya semakin banyak dong kalau saya terus aja gitu. Udah saya maafkan ya. Kadang-kadang. Mbak gini loh Mbak, dosa itu kaitannya sama bagaimana kita tidak atau keluar dari kebermanfaatan, itu satu.
gitu kan. Jadi konteksnya itu intinya adalah ketika gini nih, ketika Mbak melakukan sulam alis, niatnya nggak baik gitu misalnya. Nah, itu dari situ tuh, kata kuncinya ada di situ gitu. Sehingga konteksnya sebetulnya bukan apa yang dilakukan sih gitu, tetapi sikap hati ketika kita melakukan. Contoh-contoh Mbak, ngasih uang, dosa nggak? Mbak Enggak. Tinera? Hah? Iya. Ngasih uang? Kita ngasih uang, dosa nggak? Enggak. Bisa dosa, bisa enggak, Mbak? Iya, Saya bisa ngasih dosa, uang, bisa suruh enggak. orang itu mukulin orang lain, dosa nggak? Oh iya, dosa. Nah, ya udah gitu maksudnya. Jadi kita nggak bisa tahu dulu tuh perilakunya, bukan itu gitu. Tapi si tujuan ini mau kemana gitu kira-kira. Iya. Gitu loh. Nah jadi Mbak Tina nomor satu juga ya balik lagi ya. Pendapat beda-beda gitu kan. Level kesadaran beda-beda gitu. Betul. Yang hanya memikirkan fikih halal haram juga banyak gitu. Banyak. Tapi yang perlu diketahui adalah halal haram dan fikih itu hanya bagian terkecil dari Islam gitu. Betul. Kecil banget bagiannya gitu. Karena kalau kita mau ngomongin hukum itu kecil banget dalam konteks ya bukan nggak penting, bukan, tetapi itu bukan segalanya gitu kira-kira. Gitu Mbak. Tuh, kata Batman, ke Ustadz yang lebih paham fikih aja Mbak, lebih kompeten jawabannya. Nah Mbak, cari Ustadz fikih, terus Mbak renungin gitu. Dan terus nanti rasain gitu kira-kira. Kalau mau ngomongin hukumnya. Cuman kita Mbak. ngelihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Mbak pernah dengar ini nggak? Kisah seorang pelacur yang masuk surga, pernah dengar nggak? Pernah. Pernah kan? Iya, pernah. Ya. Yang dia tuh, wah, tapi dia cuman ngasih minum ke seekor anjing, tapi langsung masuk surga. Nggak usah takut dosa, Mbak. Orang Yang penting nanti akhir hidup kita ngasih minum anjing, udah gitu aja. anjing, betul. Ya kita kan nggak tahu kita habis ngasih minum anjing besoknya mati, kalau tahu begitu mah mati. Nah, maksudnya gini, Mbak. Mbak kan sekarang tuh masih ada di dalam sugesti, aduh dosa. Iya, Itu iya, seorang iya. pelacur saja yang besar dosanya bisa masuk surga, apalagi saya cuma nyulam alis misalkan. Baiklah, mengerti. Karena kan Gitu ya, Mbak, ya? masih ada di tahap dosa dan enggak, gitu. Iya, tenang Mbak, nanti pelan-pelan Mbak kesadarannya naik. Udah nggak ngomongin dosa lagi gitu, udah nggak ngomongin halal haram lagi, tapi bicaranya kebijaksanaan gitu Mbak. Nih ya, Oke. level paling bawah itu namanya benar salah Mbak. Tuh. Makanya nggak ada kata-kata berlomba-lombalah dalam kebenaran, nggak ada, betul nggak? Maka naik, level setelah benar salah namanya kebaikan, kebajikan. Tapi puncak dari atasnya adalah kebijaksanaan Mbak gitu. Nah jadi nanti Mbak Tinara, saya selalu ulang-ulang, makanya jangan terlalu banyak ngambil barang dari subagen, karena distributor utamanya kita bisa langsung dapat kok gitu. Iya. Nah distributor utamanya ada di sini nanti gitu. Oke Mbak, Oke. sip Terima ya. kasih Kang Abu, Kang Andri. Intinya kalau pakai bahasa kerennya tazkiyatun nafs. Nah gitu. Yang penting adalah bagaimana kita melakukan sesuatu dengan dalam tanda petik sikap hati kita dan bagaimana niat, dan kata kuncinya adalah kebermanfaatannya gitu. Gitu Mbak. Oke, Mbak. Kalau mau nyari hukum lebih dalam lagi, cari Ustadz Fikih boleh, silakan. Nah, itu. Oke? Baik Kang Abu, Kang Andri, terima kasih. Kang Andri udah naik. Selfie dulu boleh? Oh boleh dong. Selfie gini haram nggak Mbak? Enggak ada. Kalau gini haram nggak? Belum, Kang. Oh belum. Iya oke. Oke. Oke, Mbak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Aduh, pusing hidup di dunia teh banyak yang haram ah. Yang mending di surga aja ah. Tapi di surga juga ada setan kan? Hati-hati. Betul ya, sama di dunia diganggu, di surga juga diganggu. Gitu. Nah berarti kan urusannya bukan masalah di dunia dan di surga, urusannya adalah kita pemikirannya luas atau sempit, itu aja sih Kang. Betul lah, betul banget. Gitu. Aduh, ya bener kan hukum terus. Benarnya bisa gitu ya, unik ya.
Mudah-mudahan ini enggak sih. Iya. Sekarang enggak. Aduh. Udah kapan-kapan kalau ada waktu nanti kita bahas dalam tentang haram kali ya. Nah, Kan betul, haram Pak. tuh harus dalam gitu ya pemahamannya gitu. Betul. Pagi. Selamat bergabung teman-teman yang baru bergabung, silakan. Yang belum berteman, yang mau berteman sama kita, silakan. Pagi. Halo Ibu Hana. Pagi. Halo Bu Hana. Wah, kayaknya kepencet nih. Wah, lama ini ya. Bu, saya ini dulu ya. Oke. Ini Oh iya, nge-lag. kayaknya hampir 50 orang nih yang ada di sini nih. Oh gitu. Kang antri makin hari makin banyak yang masalah ini. Halo. Halo, Assalamualaikum. Salam Ibu Sugi, dibuka dulu Bu ininya ya, kameranya Bu untuk kebutuhan ini Bu. Gimana nih? Nah, Nah, di bawah. Sudah. nih saya klik, Ibu langsung klik langsung save. Klik. Ada simpan di sininya. Nah, Iya, simpan, save tuh simpan sama Bu. Udah. Tak keluar, Pak. coba. Klik yang gambar itu Bu, gambar kamera tuh kan ada gambar kamera di strap. Oh iya. Oke. Simpan. Coba. Nah, Nah, Oke. pagi. Lagi. Assalamualaikum Kang Abu, Kang Anjrit. Waalaikumsalam. Wah, Kang ini Andrit, Ibu. kenapa jadi diam-diam gitu Kang Andrit? Ibu ini waktu SMA-nya kayaknya laku banget Ibu. Jangan begitu. Silakan, Nanti Ibu. pengen turun lagi usianya. Silakan Bu. Terima Ibu, kasih. Ibu Kang sama Anjrit. siapa di mana Bu? Maaf. Nah, sama Novi di Bandung. Oh, di Bandung. Di mana Bandungnya Bu? Ujung Berung. Oh, ujung Tiasa Sunda tuh. Oh, Tiasa. Oh, Tiasa. Siap. Kang Mangga Anjrit Bu. kan udah masuk grup loh. Tapi Oh. belum bisa bangun jam 2. Oh gitu, nggak apa-apa. Ibu masuk grup saya, maksudnya ke kelas saya? Iya. Iya. Oh, ini Ibu Sugi yang baru Iya. ya. Pantesan nggak pakai itu, jadi nggak kelihatan. Oh iya, cantik Ibu ya. Siap. Belum kirim foto kan. Oh iya, benar. Silakan Bu. Iya, Bu. Mangga Bu. Bu. Terima kasih Abu. Saya baru sebulanan kayaknya nih ngikutin. Letting Go tuh saya baru sampai 7 ya. 7. Mantap. Nah, udah nyampe 7, alhamdulillah catatannya udah banyak gitu. Setiap apa tuh namanya, setiap bab kita baca, kita dengerin tuh timbul pertanyaan gitu, tapi terjawab lagi di kedua, ketiga, keempat gitu kan. Akhirnya apa yang saya ingin tanyakan tuh lenyap dengan sendirinya. Terus gini Kang Abu ya, saya kan kerja di Kemenag, di KUA. Ya. Setiap di KUA itu kan biasanya selain menerima pendaftaran itu ada konseling ya, entah itu pra pernikahan atau masa dalam pernikahan. Apakah entah ini disebut karma atau ucapan saya yang nggak benar ya gitu. Ketika kan yang datang seseorang datang dalam Yang konsul. masalah gitu ya, biasanya yang konsul. Biasanya saya suka pede-pede aja gitu ngasih solusi gabut. Suatu saat itu terjadi ke saya gitu. Dan itu nggak bisa diterapkan gitu dalam kehidupan saya pribadi gitu. Malah saya makin makin brutal ya gitu, sampai kanan kiri tuh kena gitu. Agak-agak emosinya terlalu tinggi gitu ya, sampai terhadap pasangan saya tuh apa tuh namanya tuh, sampai kanan kiri pipinya tuh kena lah gitu lah. Saking emosi dan nggak bisa nerima. Sementara saya di kantor tuh suka memberikan nasihat sih jauh ya, cuman notabene saya tuh belajar di
jurusan ahwalusasiah ya tentang apa namanya tuh hukum keluarga dan perdata kan ya. Otomatis kalau secara teori secara Ini yang lagi ayat nyapu. oh Bibi Bibi takut bahasa sabun. Yung Bibi nyanyak sering sa ngalamin ini. Bibi kan mengeluarkan energi Iya, betul betul harus betul. tersalurkan. Iya iya. Siap. Betul, Bu. Betul, Bu. Nah gitu Kang Abu ya. Apa namanya tuh ceritanya itu tuh sampai aku di KUA itu udah dari tahun 2003 sampai sekarang saya masih aktif. Hmm. Karena usia saya masih muda mungkin ya, jadi masih terus perjalanan tuh sampai pas kejadian di saya pribadi, saya sampai menolak untuk menerima konseling gitu ya. Iya. Menerima maksudnya diarahkan ke yang lain aja gitu lah ya, soalnya tidak sesuai dengan apa yang saya kasih ke orang gitu, nggak bisa Jadi nggak enak ya, Bu, dipraktek ke diri ngomongnya, Bu, ya? pribadi gitu, sampai kok ke orang aja bener ke orang nyuruh sabar gini-gini dengan konteks misalkan oke lah ibu mau langsung ke pengadilan silakan, memang itu cara terakhir gitu gini-gini dan lain-lain. Sementara pas kejadian di kita, apa saya salah gitu, apa saya terlalu dominan gitu, apa saya gimana, jadi kata-kata itu yang dikasih ke orang tuh nggak bisa nerap ke kita tuh, Iya. itu sampai Oke. apa yang harus diklik di hati tuh gitu loh Kang Abu ya. Ya gitu lah pokoknya oke. sekarang lagi masa belajar menerima saya nggak bisa merubah ini harus begini loh begini nggak bisa gitu, badeg gitulah pokoknya meguduk kumaha gitu. Nah itu Oke, kan Bu. Wah, ini keren sih. pas di kantor Keren, Bu. juga nggak mau gitu, nggak nerima gitu. Iya, oke. Ya gitu Oke. mungkin stepnya gimana gitu loh. Oke. Oke, Bu. Oke. Oke. Ibu, ini punten mungkin di mute dulu ya. Bisi nanti saya ngomong Boleh, srek boleh. gitu, bisi gitu ini mah. Kameranya mah nggak usah dimatiin, Bu. Ya, oke. Oh nggak Wah, usah. ini menarik ya. Terima kasih Bu Novi, terima kasih. Ini saya rasa jadi pelajaran kita semua gitu. Nah, ada beberapa. Nomor satu, Bu, yang penting karena gini, impresi pertama Bu Novi tadi ngomong yang itu jujur banget adalah Ibu mengalami yang namanya ketakutan dan mengaitkan dengan konteks ini salah saya ya, ini apa ya, ini apa ya. Nah, itu menjadi sebuah konteks yang namanya fearness gitu, Bu. Jadi kalau udah fearness nanti ngait-ngaitin aja. Ada ini sedikit, aduh ini salah. Nah, Ibu sekarang lagi ada di posisi untuk menyalahkan diri gitu loh, Bu. Aduh ini kayaknya saya deh. Aduh ini kayaknya saya deh. Aduh ini kayaknya saya deh. Gitu kira-kira. Mungkin kalau di KUA mah kan pastilah ya di perspektif jiwa mungkin ada pembahasan, ada level amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah gitu misalnya. Nah, ini kalau dalam perspektif itu Ibu ada di lawamah yang nyalahin, aduh kayaknya aku gini deh, aku kayaknya gini deh. Nah, ini masih ada ke dalam gitulah kira-kira. Ke dalamnya tuh tapi konteksnya adalah nyalahin gitu. Itu satu dulu gitu. Nah, jadi saya rasa Bu, Ibu nggak usah ngait-ngaitin. Ini apa kok omongan saya tiap hari ya kok jadi kejadian ke saya? Udahlah nggak usah dikait-kaitkan karena semakin mencari keterkaitannya, semakin kita akan mencari sesuatu yang lebih menjauh dari solusi gitu Bu. Itu nomor satu dulu gitu. Nah, yang kedua ini bagian yang paling asik sih gitu. Oke, Kang ini biar kayak sesuatu yang rada serius gitu Kang ya. Jadi saya mau pakai satu statement gini. Di Quran tuh ada kalimat gini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima ta'kulun ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, gitu. Nah, ini kadang-kadang yang nggak ngerti juga langsung amin, amin, amin gitu ya, nggak apa-apa juga sih ya. Ya udah itulah pentingnya kenapa kita harus paham gitu ya. Penting untuk paham gitu. Nah, statement di Quran ini ada kalimat menarik gini Bu. Hai orang-orang yang beriman, iman ada dua nih. Satu, dia punya knowledge. Yang kedua, dia punya kesadaran. Jadi, orang beriman basicnya adalah orang yang punya knowledge dan orang punya kesadaran. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun. Hai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan gitu. Artinya kalau pakai bahasa sekarang itu, kenapa kamu nggak walk the talk gitu? Kenapa kamu nggak surat 61 ayat 2 dan 3 gitu ya. Nah, jadi dalam konteks itu ketika kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan, di situ ada kata-kata kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun.
dalam tanda petik akan terjadi guncangan yang besar. Pakai bahasa di situ adalah kemurkaan gitu ya. Allah sangat marah, sangat nggak suka ketika kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan gitu. Nah, artinya Bu, kita lepasin dulu dari salah, kita lepasin dulu dari keterkaitan, tetapi poinnya adalah kenapa yang kita lakukan akan terjadi, karena apa yang kita ucapkan itu akan menjadi pembelajaran. Ketika kita masuk ke dalam pembelajaran, kita akan lebih belajar untuk memiliki kesadarannya gitu. Contoh nih ya, punten Bu Novi, punten pisan ini mah, punten pisan. Ini karena saya pakai analogi gitu. Orang ngebacain ceramah khutbah Jumat, baca buku, Bu. Ayuhal mukminin, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimin. Wahai, nah, dia baca gitu kira-kira. Nah, ketika baca apa yang dibacakan, dia berarti membacakan satu informasi yang bahkan dia belum alami gitu, Bu. Akhirnya, dia cuman hanya jadi juru bicara, tetapi apa yang dibicarakan tidak pada konteks dalam perilaku gitu. Makanya Ibu, maaf ya, ini juga penting buat saya, buat teman-teman semua, ini penting banget. Saya mungkin punten pisan, saya minta waktu 2 menit untuk cerita ini karena ini penting sekali gitu. Nah, ini kita ke India lah, kan tadi kita dalam perspektif Islam gitu ya, kita ke India sedikit nih. Dikisahkan, ada satu anak di India, itu yang nggak boleh makan garam. Di mana ibunya tiap hari cerewet, jangan makan garam, jangan makan garam. Tapi anaknya nggak mau nurut, Bu. Singkat cerita, si ibu ini punya pemikiran, saya mau bawa anak ini ke Mahatma Gandhi gitu. Karena Mahatma Gandhi pada saat itu adalah orang yang paling wise. Begitu datang ke Mahatma Gandhi, begitu ngomong, Pak Mahatma Gandhi, anak saya bandel, nggak makan garam mulu, padahal udah divonis nggak boleh makan garam. Nomor 1 yang Mahatma Gandhi lakukan adalah, kamu pulang. Nanti datang 7 hari lagi. Udah jauh, kesel dia. Mahatma Gandhi nyebelin banget ya. Dari kampung saya datang ke rumahnya, berhari-hari datang malah disuruh pulang. Ya udah aja. Tapi ya udah ya, karena dia pengen banget, hari ke-7 balik lagi, Bu. Pas datang hari ke-7, Mahatma Gandhi langsung ngomong ke anaknya, "Nak, jangan makan garam ya, karena garam gak bagus buat kesehatan." Dah, si ibunya lebih jengkel lagi. Pak Mahatma, kalau ngomong gitu doang, saya tiap hari udah ngomong gitu, ambil kesel. Dia omongin gitu, udah. Tapi begitu pulang, Bu, si anaknya berhenti makan garam. Si ibunya bingung dong, kenapa ya? Saya tiap hari ngomong, dia nggak dengar, omongan yang sama, exactly same, gitu ya, sama 100% Mahatma Gandhi yang bicara. Kenapa dia berubah? Akhirnya dia datang lagi nanya. Pertanyaannya gini, Pak Mahatma, saya ngomong itu udah ribuan kali, Anda ngomong itu baru 1 kali. Kenapa omongan Anda kok bisa didengerin sama anak saya? Mahatma Gandhi keren banget jawabnya gini. Gini, Bu. Kenapa waktu ibu pertama datang, ibu saya suruh pulang, dan ibu balik lagi ke 7 hari ke sini. Karena selama 7 hari saya tidak makan garam, Bu. Karena begitu ibu datang, saya masih makan garam. Maka kalau saya masih makan garam dan saya menasihati anak ibu di mana ibu jangan makan garam, saya menasihati sesuatu yang saya tidak lakukan. Dan setelah 7 hari ke depan saya tidak makan garam, saya punya kekuatan untuk mengatakan bahwa jangan makan garam karena kenapa? Yang aku ucapkan bukan kata-kata, tetapi yang aku ucapkan adalah vibrasi perilakuku yang itu yang akan merubah, gitu kira-kira. Nah, artinya, Bu, dari statement ini, dari ayat barusan juga gitu misalnya. Kekuatan apapun perubahan itu tidak terletak dari kata-kata, tidak terletak dari ceramah. Maaf ya, tidak ada orang yang berubah gara-gara wejangan, tuh nggak ada. Tetapi perubahan itu datang dari contoh gitu. Sehingga kalau tadi ibu bilang, udah Bu, nggak usah ngaitin, aduh aku tuh kena karma karena omongan. Nggak apa-apa, karena kenapa? Ibu saatnya sekarang untuk mengalami langsung, sehingga ketika ibu mengalami langsung, dan ketika ibu kembali kepada pekerjaan, ucapan ibu adalah ucapan yang akan memiliki bobot dan energi yang besar untuk orang-orang yang datang ke KUA, gitulah kira-kira, Bu. Nah, jadi kata kuncinya adalah, ini bagaimana semesta untuk menaikkan vibrasi level energinya ibu, ketika ibu mengatakan sesuatu, mengucapkan sesuatu, kata-kata dan ucapannya punya bobot dan power. Karena kenapa? Ya saya juga udah ngalamin dan saya juga udah ngerjain.
karena saya udah ngalamin dan udah ngerjain, maka ucapan saya akan didengar dan ada bobotnya gitu. Kinten-kinten gitu, Bu Novi. Mantap. Terus belajarnya kumaha. Ya, belajarnya balik lagi, Bu. Kadang Sekarang aku berarti kan, mikir, tadi Bu dari 7 tuh. Letting go 7 ya, udah kan? Nah, nanti di 10 ya Ibu dapat udah. kuncinya. Di letting go 10 nanti Ibu Oh dapat iya kuncinya. iya. Sip ya. Karena Oke. Ibu nanti habis 8, Ya, mudah-mudahan. satu pertanyaan kejawab, habis 9, 3 pertanyaan kejawab, Ibu ke 10, apa yang Ibu tanyain? Oke. Ibu nuhun ya. Oke. Bu Sugi, kan masuk kelas saya. Nah, nanti live tentang apa? Tentang itu aja. Iya bener. Tentang KUA. Bener, Bu. Enak. Cerita. Belum pede aku teh. Ya, Pede belajar, aja, Bu. belajar. Itu bagus loh, Bu. Nah, Bu, nanti kita ngobrol ya. Nanti kita ngobrol ya. Oh, nanti Oke, makasih Kang Abu. Oke. Sip. Oh, udah. Assalamualaikum. Udah. Udah ya. Assalamualaikum. Ibu nuhun ya. Ya. Nuhun. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum. Salam. Salam. Kang, ini mah dahsyat, Ajrit. Kang. Ayo turun. Kang, ini mah dahsyat, Kang. Betul. Saya tuh berapa hari lalu podcast ya ngomongin tentang relationship gitu. Terus tuh saya mikir gini, Kang, kan ada pertanyaan. Sekarang tuh di KUA ada hubungan pembelajaran sebelum nikah. Terus saya nanya, masa sih? Nah, ya balik lagi. Ternyata kan ketika kita mau menikah tuh kan penting ada knowledge-nya, Kang. Betul. Nah, terus saya kemarin teh KUA ya menarik. Ah, datang. Langsung datang ayah. Betul, apa yang kita omong itu bener langsung ketarik semuanya ya, apapun itu ya. Jadi pas kemarin teh gimana ya, ini kayaknya KUA penting di touch deh gitu. Nah sekarang kan punten nih Kang, ketika misalnya tadi Ibu Novi gitu ya, ya katakanlah ada kesadaran, ada pengetahuan, ada intinya mau masuk ke dalam level yang lebih esensi gitu. Kan itu menarik kalau di setiap KUA ada satu cahaya aja dalam tanda petik si kesadaran. Itu kan bisa merubah bukan hanya bukan hanya ngebacain ceramah gitu loh Kang. Betul. Tapi nge-treatmentnya teh pakai kesadaran, pakai hati gitu loh. Benar. Gitu loh Kang, kasarannya malah gitu kira-kira gitu. Jadi, Betul. keren sih Kang. Nuhun Bu Novi.